Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Bapak dosen dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Kami, kelompok 1 dari mata kuliah Bahasa Indonesia kelas D, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi penggunaan tanda baca titik dan tanda baca koma. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan dan juga intonasi, serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda titik adalah tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir dari sebuah kalimat dalam berbagai bahasa. Tanda titik juga memiliki fungsi yaitu untuk menandai akhir kalimat, berita, atau keperluan singkatan, gelar, dan angka-angka. Ada 5 penggunaan tanda baca titik. Yang pertama, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Yang ketiga, tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka pada jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Yang keempat, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama, penulis, tahun, judul tulisan, dengan syarat yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Yang terakhir, tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan untuk slide berikutnya. Tanda baca titik juga dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Contoh kalimatnya, yang pertama, ayahku sedang berdiri di sana. Yang kedua, ibu kepala sekolah akan datang pada rapat itu. Kedua kalimat tersebut harus diberi tanda titik pada akhir kalimatnya. Tanda baca titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Misalnya, 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. A. Bahasa Indonesia. B. Bahasa daerah. C. Bahasa asing. Di setiap bagiannya juga terdapat 1 kedudukan dan 2 fungsi. Dapat dilihat di setiap penomoran atau bagian diikuti oleh tanda baca titik. Yang selanjutnya ada 1. Patokan umum. 1.1 isi karangan. 1.2 ilustrasi. Pada ilustrasi terdapat 1.2.1 gambar tangan, 1.2.2 tabel, 1.2.3 grafik. Yang kedua ada patokan khusus. Dapat dilihat untuk memisahkan setiap bagian-bagiannya diberikan titik. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Misalnya, pukul 01.35.20 yang dapat dibaca pukul 1:35 menit 20 detik atau pukul 1:35 menit 20 detik. Ada juga 01.35.20 jam yang dapat dibaca 1 jam 35 menit 20 detik. Ada pula 30.00.20.30 jam yang dapat dibaca 20 menit 30 detik. Ada pula 00.00.30 jam yang dapat dibaca 30 detik. Tanda titik dipakai juga dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contohnya, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Peta Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta, Moeliono, Anton, M, 1989, Kembara Bahasa, Jakarta, 2 Gramedia, Tanda baca titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contohnya, yang pertama, Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Yang kedua, penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. Yang ketiga, anggaran lembaga itu mencapai 225 miliar. Di setiap bagian 3 nomor sebelum akhir angka, terdapat titik
untuk menyatakan bilangan ribuan, jutaan, maupun miliar. Selanjutnya, tanda baca titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Contohnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1. Bahasa nasional yang berfungsi antara lain A. Lambang kebanggaan nasional, B. Identitas nasional, dan C. Alat pemersatu bangsa. Dapat dilihat, setiap tanda baca kurung tidak diikuti oleh tanda baca titik. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Contohnya seperti tabel 1, kondisi kebahasaan di Indonesia. Tabel 1.1, kondisi bahasa daerah Indonesia. Bagan 2, struktur organisasi. Bagan 2.1, bagian umum. Grafik 4, sikap masyarakat perkotaan terhadap bahasa Indonesia. Grafik 4.1, sikap masyarakat berdasarkan usia. Dan gambar 1, gedung Cakrawala. Gambar 1.1, ruang rapat. Selanjutnya, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Contohnya, dia lahir pada tahun 1956 di Bandung. Kata silat terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, halaman 1305. Nomor rekening panitia seminar adalah 0015656786. Kemudian, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ilustrasi, atau tabel. Contohnya, acara kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bentuk dan Kedaulatan, Bab 1, Undang-Undang Dasar 1945. Gambar 3, Alat Ucap Manusia. Dan tabel 5, Sikap Bahasa Generasi Muda berdasarkan pendidikan. Selanjutnya yang terakhir, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat penerima dan pengirim surat serta tanggal surat. Contohnya seperti yang terhormat Direktur Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73, Menteng, Jakarta 10330. Kedua, yang terhormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati, Barat 4, Rawamangun, Jakarta Timur. Yang ketiga, Indrawati M. Hum, Jalan Cempaka 2 nomor 9, Jakarta Timur, 21 April 2013, Jakarta, 15 Mei 2013. Selanjutnya, kita akan membahas tanda baca koma. Selanjutnya, tanda koma merupakan salah satu tanda baca yang sangat umum dalam penulisan bahasa Indonesia. Tanda koma adalah tanda baca yang terbentuk seperti tanda petik tunggal atau apostrof yang diletakkan di bagian bawah atau garis dasar teks. Jika dilihat dari cara penulisannya, tanda koma ini juga terbentuk seperti tanda titik yang memiliki tangkai atau angka 9 yang berukuran sangat kecil dan lubangnya ditutupi. Tanda titik berfungsi yaitu untuk memisahkan anak kalimat atau hal-hal yang disebut dalam kalimat, juga untuk keperluan singkatan, gelat, dan angka-angka. Selanjutnya, penulisan dan penggunaan tanda baca koma. Yang pertama, dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau bilangan. Yang kedua, dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk atau setara. Yang ketiga, dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya.
Yang keempat, dipakai di belakang kata ungkapan penghubung antara kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, dan meskipun demikian. Yang kelima, dipakai sebelum dan atau sesudah. Kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Yang keenam, dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain kalimat. Yang ketujuh, dipakai di antara A, nama, dan alamat. B, bagian-bagian alamat. C, tempat dan tanggal. D, nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Kedelapan, dipakai memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. 9, dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. 10, dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama, diri, keluarga, atau marga. Yang ke-11, dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Yang ke-12, dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Yang ke-13, dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari tanda koma yang dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Misalnya, yang pertama, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang kedua, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. Yang ketiga, 1, 2, 3. Selanjutnya, fungsi tanda koma yang dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Misalnya, yang pertama, saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Yang kedua, ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Yang ketiga, dia membaca cerita pendek, sedangkan adiknya melukis panorama. Selanjutnya, fungsi tanda koma yang dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Misalnya, yang pertama, kalau diundang, saya akan datang. Yang kedua, karena baik hati, dia mempunyai banyak teman. Yang ketiga, agar memiliki wawasan yang luas, kita harus banyak membaca buku. Dalam fungsi ini terdapat catatan. Tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Misalnya, saya akan datang kalau diundang. Yang kedua, dia mempunyai banyak teman karena baik hati. Kemudian, fungsi tanda koma yang dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Misalnya, yang pertama, mahasiswa itu rajin dan pandai. Oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Yang kedua, anak itu memang rajin membaca sejak kecil. Jadi, wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. Yang ketiga, orang tuanya kurang mampu.
Meskipun demikian, anak-anaknya berhasil menjadi sarjana. Fungsi selanjutnya adalah tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti o, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Misalnya, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya, jalannya licin. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu, Dik? Dia baik sekali, Bu. Fungsi selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misalnya, yang pertama, kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Yang kedua, kita harus berbagi dalam hidup ini, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. Pada fungsi ini terdapat catatan. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru dari bagian lain yang mengikutinya. Contohnya adalah, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah. Masuk ke dalam kelas sekarang, perintahnya. Wow, indahnya pantai ini, seru wisatawan itu. Tanda baca koma dapat dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3, tahun 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Mataram, Jakarta 13130. Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia Jalan Selembar Raya 6, Jakarta Surabaya, 10 Mei 1960, Tokyo, Jepang. Selanjutnya, tanda baca koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Misalnya, saya akan mengambil salah satu contoh di bawah ini. Gunawan Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta Restuagung. Selanjutnya, tanda baca koma dapat dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Misalnya, saya akan mengambil salah satu contohnya di bawah ini. Sultan Takdir Aliz Jabana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. Selanjutnya, tanda baca koma dapat dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Misalnya, saya ambil salah satu contohnya. B. Ratu Langit SE. Selanjutnya, tanda baca koma dapat dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Misalnya, saya ambil salah satu contohnya, 27,3 kg. Selanjutnya, tanda baca koma dapat dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan opsi. Misalnya, saya akan mengambil salah satu contohnya. Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mengikuti latihan paduan suara. Bandingkan dengan keterangan pewatas yang pemakaiannya tidak diapit tanda koma. Siswa yang lulus dengan nilai tinggi akan diterima di perguruan tinggi itu tanpa melalui tes.
Selanjutnya, tanda baca koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Misalnya, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Bandingkan dengan dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.